Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Filatur Rahma dengan nomor induk mahasiswa 201101010033. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran PAI di sekolah. Anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu yang pertama Muhammad Firdaus, yang kedua Anissa Firdaus Sa'diyah, yang ketiga Farihana Fidatul Husna, yang keempat saya sendiri Firdana Filatur Rahma, dan yang kelima yaitu Putri Anggia. Yang pertama di sini akan saya jelaskan mengenai pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi pembelajaran dalam pendidikan Islam adalah pengambilan sejumlah yang berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Lebih jauh, Jalaluddin mengatakan bahwa evaluasi dalam pendidikan Islam telah menggariskan tolak ukur yang serasi dengan tujuan pendidikannya, baik tujuan jangka pendek yaitu membimbing manusia agar hidup selamat di dunia, maupun jangka panjang untuk kesejahteraan di akhirat nanti. Kedua tujuan tersebut menyatu dalam sikap dan tingkah laku yang mencerminkan akhlak yang mulia. Sebagai tolak ukur akhlak dan mulia ini dapat dilihat dari cerminan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga evaluasi placement, dan yang ketiga evaluasi diagnostik. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah suatu pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar jangka pendek. Dalam pelaksanaannya di sekolah, evaluasi formatif ini merupakan ulangan harian. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi sumatif merupakan evaluasi hasil belajar jangka panjang. Dalam pelaksanaannya di sekolah, evaluasi formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, maka evaluasi sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilakukan pada tiap akhir caturwulan atau akhir semester. Yang ketiga yaitu evaluasi placement. Jika cukup banyak calon siswa yang diterima di suatu sekolah sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian diperlukan pertimbangan khusus. Apakah anak yang baik akan disatukan di satu kelas, ataukah semua kelas akan diisi dengan campuran anak baik, sedang, dan kurang baik? Maka diperlukan adanya informasi. Informasi demikian dapat diperoleh dengan cara evaluasi placement. Tes ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi yang keempat, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan, psikologi, fisik, dan milenialnya murid yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Rumai Yulis berpendapat bahwa sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam, evaluasi pembelajaran ini berfungsi untuk yang pertama, mengetahui tingkat kepemahaman anak didik terhadap mata pelajaran yang disampaikan, yang kedua, mendorong kompetisi yang sehat antar peserta didik, yang ketiga, mengetahui perkembangan anak didik yang setelah mengikuti proses belajar mengajar, dan yang keempat yaitu mengetahui akurat tidaknya guru dalam memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Yang materi yang ketiga, saya akan sedikit mengenai materi evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS dan HOTS. LOTS memiliki kepanjangan Lower Order Thinking Skill. LOTS adalah sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Jadi, LOTS pada dasarnya mengacu pada metode atau sistem pembelajaran.
Fokus utama dari metode LOTS ini adalah menghafalkan materi pembelajaran sehingga tidak dituntut untuk paham. Resikonya, materi ini akan diingat dengan mudah saat menerima pelajaran dan kemudian bisa cepat dilupakan saat bertumpukan dengan materi lain. Sedangkan HOTS memiliki kepanjangan dari Higher Order Thinking Skill. Jadi, HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS menuntut seorang pelajar untuk berpikir secara kritis dan mendalam sehingga baru bisa memahami materi pembelajarannya. Kelebihan dan kekurangan evaluasi pembelajaran PI HOTS dan LOTS. Kelebihan dari pembelajaran LOTS yaitu yang pertama, fokus pada suatu materi. LOTS identik dengan kegiatan mengingat atau menghafal materi. Yang kedua, kemudahan untuk berpikir hal-hal eksplisit, yakni hal-hal yang gamblang, terus terang, tidak terbelit-belit, atau to the point. Yang ketiga, referensi belajar lebih terarah. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran dari soal LOTS yaitu yang pertama, kemampuan memahami materi rendah atau lemah sebab fokus utamanya adalah menghafal atau mengingat materi. Yang kedua, siswa kurang tertantang dalam belajar karena selalu mengikuti arahan guru dan tidak bisa belajar secara mandiri. Yang ketiga, mudah lupa dengan pelajaran yang didapatkan di sekolah karena sekali lagi fokusnya adalah mengingat. Sedangkan kelebihan dan kelemahan dari evaluasi pembelajaran HOTS yaitu yang pertama, mendukung siswa atau pelajar untuk berpikir sistematis dan juga logis. Yang kedua, mengingatkan dan mengasah kemampuan siswa untuk bisa menganalisis permasalahan dengan lebih kritis. Yang ketiga, pembelajaran HOTS membantu siswa terbiasa untuk berpikir secara luas, sekaligus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kelemahan dari materi HOTS yaitu yang pertama, lebih menguntungkan bagi siswa dengan kemampuan kognitif baik. Yang kedua, pemahaman soal yang terbilang sulit sebab soal HOTS cenderung panjang dan dari semua kalimat dalam soal beberapa hanya kiasan yang tidak membantu penyelesaian soal. Yang ketiga, kesulitan untuk menentukan jawaban soal yang tepat sebab salah satu ciri khas soal-soal HOTS adalah punya jawaban berbentuk pilihan ganda atau dibuat mirip. Sekian penjelasan dari saya mengenai evaluasi pembelajaran PAI di sekolah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.